Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASC dimanapun Anda berada. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusannya, serta dilipat gandakan rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sobat, kali ini kita kedatangan handphone Redmi 8 dengan keluhan handphone ini tidak ada suara musik ataupun tidak ada nada dering. Mohon maaf sobat, karena ini posisinya kita ada di pinggir jalan ya, di kios. Jadi suaranya sangat berisik sekali. Jadi ya mohon dimaklum kalau kurang terdengar jelas. Oke, langsung aja kita cobain apakah benar handphone ini tidak ada suara musik. Mana ya, kita coba ke YouTube dulu ya, untuk style YouTube. Nah ini dia YouTube-nya. Oke, kita cobain. Perbesar dulu kita. Oh iya benar sobat ya, ini sama sekali tidak ada suara ya sobat ya. Kata yang punya atau usernya ini katanya kalau ditekan-tekan ini ada suara, tapi ini ditekan-tekan nggak ada suara sama sekali ya. Mungkin ini sudah terlalu parah mungkin ya, karena saking ditekan-tekannya sama pemiliknya. Oke, langsung aja sobat, ini dari apa penyebabnya, langsung aja kita coba bongkar. Iya sobat, sebelum kita bongkar kita coba lepas dulu ya SIM cardnya. Lalu untuk membongkarnya kita cari celah yang mudah untuk mencongkelnya. Biasanya di pinggir sebelah kartu ini agak sedikit mudah. Kita congkel dulu sedikit seperti ini, baru kita sambung dengan tool yang lain ataupun dengan kuku. Kalau saya sudah terbiasa sama kuku ya sobat ya, ini lebih enak kalau menurut saya pakai kuku seperti ini. Nah, hati-hati dibongkarnya karena ini ada fingerprint, ada fleksibelnya, kita harus hati-hati jangan sampai putus. Oh, kalau yang ini sudah ini ya sobat ya, fingerprintnya sudah putus ternyata. Jadi kalau yang fingerprintnya yang masih menyambung ke mainboard mesin itu kita harus hati-hati karena jangan sampai putus. Nah baik sobat, sekarang kita buka dulu ya bautnya, karena ini emang agak sedikit panjang ya, kita nggak skip ini pembuatan videonya supaya lebih jelas ya. Nah, biasanya kalau emang dia bermasalah di speaker itu, kalau handphone seperti ini tuh biasanya dia ada kerusakannya di bagian interface ya teman-teman ataupun sobat semua. Nah, tetapi kita belum tahu pasti, nanti kita cek lagi ya teman-teman ya, apakah di bagian speakernya yang rusak ataukah di interface-nya yang rusak, ataukah emang di bagian mesin boardnya yang rusak, dan bisa juga di bagian subboard bagian bawah ya sobat semua yang rusaknya. Oke, ini sudah kita buka bagian penutup atas dan penutup bawah. Akan tetapi saya lupa ya teman-teman, ini handphone tuh udah dimatikan apa belum ya, kita cek dulu. Oh ternyata ini belum dimatikan ya teman-teman, jadi kita harus matikan dulu. Seharusnya tadi ya teman-teman, sebelum kita bongkar itu kita sudah matikan dulu, tapi ya kita lupa, nggak apa-apa. Sekarang kita copot dulu ini bagian baterai supaya mudah dalam pengukuran ya teman-teman ya, karena takut short juga kalau nggak dibuka baterainya atau nggak dilepas dulu baterainya. Oke, sebelum kita pengukuran sobat semua, alangkah baiknya kita lihat dulu ya di skematiknya jalurnya itu kemana ya sobat ya, agar kita mengetahui arah jalurnya itu. Oke, ini kita sudah buka ya skematik Borneo-nya, akan tetapi ya maklum ya sobat ya, ini PC-nya agak sedikit lama, jadi harus agak sedikit bersabar
Oke, sambil kita menunggu ini borneonya atau skematiknya terbuka, kita minum kopi dulu, seropot dulu kopinya teman-teman. Kita uduk dulu sambil kita tungguin ya teman-teman. Oke, ini sudah terbuka ya sobat semua. Kita coba login, kita buka. Aduh, ini jaringannya lemot sekali ya teman-teman atau sobat semua ya. Aduh. Oke. Nah, ini sobat semua sudah terbuka. Kita buka bagian Redmi. Kita cari dulu Xiaomi Redmi 8. Kita cari dulu Redmi 8 nya, baru kita buka skematik manual. Nah, ini bagian spekernya, jalur speaker ya sobat semua. Aduh, ini jaringannya lemot sekali ini, lama ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba tunggu dulu. Aduh, error ya sobat ya. Kita cobain lagi. Kita coba buka support orinya bagian bawah ya sobat, apakah dia bisa terbuka skemanya. Ya, agak sedikit lambat karena emang jaringannya ya yang di sini yang jelek. Oke sobat, ini support main ori-nya sudah terbuka ya. Kita perbesar dulu sobat supaya terlihat jelas. Kita coba buka kembali yang tadi yang error ya sobat ya, bagian mesin atas atau bagian speaker jalur ke mesin. Masih lama ya, masih menunggu karena ini emang jaringannya ya, jadi kita harus ekstra sabar.
alhamdulillah sobat ya, ini sudah terbuka bagian mesin atas. Bisa kita cek jalurnya ini. Nah, ini yang warna biru sama kuning ya sobat ya, bagian spekernya. Bisa kita lihat jalurnya. Nah, jalurnya ke sini sobat ya, bagian mesin atas spekernya. Dan untuk jalur mic-nya ya menuju ke sini ya sobat ya, IC power dia ada di nah itu dia jalur mic-nya ke sini ya sobat ya. Dan untuk subboardnya bagian bawah, nah ini dari arah konektor kita bisa perbesar. Nah ini dia sobat, yang warna biru sama coklat ya sobat ya. Arah jalurnya untuk spekernya ke bawah sobat ya, ke bawah sebaliknya, ada di sebaliknya, lalu menuju ke pin speaker ya, arah baliknya di dekat soket earphone, baru menuju ke pin speakernya. Nah itu jalurnya sobat, ada di sini. Oke sobat, ketika kita sudah mengetahui, aduh berisik sekali. Mohon maaf sobat, aduh ada pembalap segala ini di sini. Oke sobat, setelah kita mengetahui jalurnya, yang atas ini arahnya ke sini ya sobat, jalurnya, dan yang bawah tadi arahnya jalurnya di sini. Waktunya kita pengukuran sobat ya. Ini kita sudah sediakan apometernya, kita setting di bus ya, kita setting di bus. Apakah sepertinya slow ini ya sobat ya, angkanya tidak terlihat. Oke, coba ukur, namun ini tidak ada tegangan ya sobat ya, bagian ke bawah ini, aduh tidak terlihat ya sobat ya. Kita setting dulu ini apa namanya, apometernya. Mungkin seperti ini agak terlihat nih, aduh susah ya. Nah sebelah sini aja sobat ya, ini agak sedikit gelap jadi kelihatan. Nah ya, yang plusnya ke ground, dan ini yang groundnya kita arahkan ke pin speaker ya. Nah itu sobat, tidak ada tegangan sama sekali ya. Coba kita ukur dulu bagian speakernya, apakah ini masih bagus speakernya. Nah, speakernya masih bagus ya sobat ya. Kalau speakernya masih menyala, speakernya kita coba ukur lagi bagian pin speakernya. Nah ini sama sekali tidak ada tegangan ya sobat ya. Ini sudah dipastikan ada kerusakan entah di bagian mana sobat ya. Akan tetapi karena saya punya stok apa namanya, punya stok interface, maka saya nggak melakukan pengukuran ke mesin dulu. Akan tetapi saya akan coba untuk penggantian interface-nya dulu sobat ya. Nah ini dia interface-nya, ini khusus Redmi 8. Kita cobain dulu ya sobat ya, sebelum kita pengukuran bagian jalur mesin.
karena kebetulan juga kita ada stoknya. Oke, kita coba pasang ya sobat ya. Caranya seperti ini, pelan-pelan saja sobat, jangan sampai salah, nanti bisa hancur ya soket-soketnya sampai klap seperti itu. Coba kita ukur lagi bagian pinnya, apakah sudah ada tegangannya ya sobat ya, ketika kita penggantian interface, baik coba interface. Nah ini alhamdulillah sobat ya, ini sudah ada tegangannya, kaki ke satu dan kaki yang kedua ya, bagian min plusnya ini sudah ada tegangan. Baik sobat, karena ini kita tadi sudah ukur ada tegangannya, maka akan kita coba rapikan dulu ya sobat ya, supaya mudah dalam pengetesan apakah nanti itu sudah ada suaranya atau tidak ya sobat ya. Kita tutup dulu bagian bawah ya sobat ya, sampai klep gitu, baru kita baut kembali ya sobat ya. Tentunya harus rapi sobat, jangan sampai nggak rapi. Kalau nggak rapi nantinya mengganjal ya sobat, speakernya malah nanti nggak ada suaranya. Oke, sambil kita baut sobat, bagian bawahnya sampai rapi ya, jangan terlalu kencang juga, dan harus dilihat juga bautnya apakah kepanjangan atau tidak. Kalau kepanjangan nanti bisa tembus ke bagian LCD sobat ya, jadi harus diukur-ukur juga mentoknya itu. Nah seperti ini sobat, kita baut kembali. Oke, nah kita tambahin sedikit. Nah, merasa agak kencang, baru kita tutup bagian atas juga, kita rapikan, kita baut kembali. Kita baut semua, nah, pelan-pelan aja sobat, jangan terburu-buru, slow, santai ya sobat ya. Harus teliti dalam pengerjaan handphone ini biar nggak ada kesalahan. Terakhir, lanjut kita tutup sobat ya, tutup kembali backdoor bagian belakangnya atau penutup bagian belakangnya. Nah, seperti ini sampai slap, kita rapatkan ya sobat ya, jangan sampai ada yang belum rapat. Setelah rapat baru kita masukin dulu SIM cardnya, baru coba kita nyalakan sobat ya handphonenya. Nah ini sudah nyala ya sobat ya handphonenya. Kita tunggu dulu sampai dia masuk ke menu. Sudah masuk menu ya sobat ya, kita coba tes apakah sudah ada suaranya. Kita cari YouTube-nya dulu, YouTube. Oke, ini YouTube-nya sudah kita buka. Kita coba setel ya sobat ya musiknya. Akan tetapi kita nggak setel musik ya sobat ya, karena nanti bisa copyright. Cukup iklan aja mungkin, tadi ada suaranya sedikit ya.
Lanjut kita tes di nada dering aja sobat ya. Kita tes nada dering saja. Kita cari pengaturan suara. Kita cari pengaturan suaranya. Oh, kelewat. Nah, ini dia pengaturan suaranya. Kalau kita tes. Nah, itu alhamdulillah ya sobat ya. Suaranya sudah ada. Suaranya sudah ada, sudah mantap ya. Ya. Oke sobat, mungkin cukup sampai di sini aja sedikitnya pengetahuan dari saya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.